Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Faikoh Brilianti dari nomor absen 15. Saya Zafira Nela Putri dari nomor absen 30. Saya Lorin Sasmita dari absen 23. Saya Alvik Dasin dari nomor absen 3. Di sini kami akan menjelaskan hasil wawancara kami mengenai warga-warga di Desa Kedung Ampel. Desa Kedung Ampel. Pada hari ini, kita akan melakukan wawancara Desa Kedung Ampel yang berada di Purwokerto Selatan. Desa Kedung Ampel berada di kawasan pendidikan Telkom Purwokerto. Tujuan kami melakukan wawancara kepada warga di Desa Kedung Ampel adalah untuk mengetahui informasi di Kedung Ampel yang meliputi berapa lama mereka tinggal, Mengetahui sistem pemilihan ketua RT dan pendapat mereka tentang sudah demokrasikah sistem pemilihan ketua RT tersebut, kegiatan sosial apa saja yang dilakukan di desa tersebut, Serta mayoritas mata pencaharian warga. Selain itu, wawancara ini juga dapat melatih kita dalam berkomunikasi Dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar serta mengetahui hubungan sosial antara warga-warga di desa tersebut. Jadi di sini kami akan menjelaskan hasil wawancara dari warga-warga di Kedung Ampel. Langsung saja ke warga yang pertama, yaitu Ibu Meti Wahyuni. Beliau berumur 38 tahun dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Beliau sudah tinggal lama, bahkan dari saat beliau kecil. Jadi kan umur beliau itu 38 tahun. Nah, beliau sudah tinggal selama 38 tahun juga di Desa Kedung Ampel. Kemudian untuk sistem votingnya, karena memang di Desa Kedung Ampel pemilihan ketua RT itu jarang dilakukan, maka sebenarnya Bu Meti awalnya bingung menjawabnya seperti apa, tapi kemudian Bu Meti bilang katanya dipilih atau voting. Kemudian dari sistem pemilihan ketua RT yang dilakukan secara voting tersebut, Bu Meti merasa bahwa itu sudah demokrasi karena semua warga menginginkan hal tersebut. Kegiatan sosial yang pernah diikuti oleh Bu Meti ada arisan dan juga daus. Menurut Bu Meti, mata pencaharian mayoritas di Desa Kedung Ampel adalah wirausaha. Kemudian di sini ada warga kedua, yaitu Ibu Doniati Bujirahayu yang berumur 53 tahun dan bekerja sebagai pedagang dan pengusaha laundry. Beliau juga sudah lama tinggal di Desa Kedung Ampel, yaitu selama 32 tahun. Kemudian menurut beliau, sistem pemilihan ketua RT di Desa Kedung Ampel yaitu dengan cara voting. Dan menurut beliau, sistem pemilihan ketua RT yang seperti itu sudah demokrasi. Kegiatan sosial yang pernah diikuti oleh Ibu Doniati yaitu kerja bakti dan memeriahkan Hari Kemerdekaan. Kemudian menurut Ibu Doniati, mata pencaharian mayoritas di Desa Kedung Ampel adalah sebagai pedagang. Untuk sistem pemilihan ketua RT di lingkungan ini gimana? Ya kan dulu kumpulan RT terus pemilihan, tapi ini lama kan ya pemilihan RT udah satu aja. Kemudian di sini data warga ketiga yaitu Ibu Yuli. Beliau berumur 43 tahun dan pendidikan terakhirnya adalah SMP. Beliau sudah tinggal selama 40 tahun di Desa Kedung Ampel. Kemudian untuk sistem pemilihan ketua RT-nya, beliau merasa kalau beliau itu tidak terlalu mengerti soal Desa Kedung Ampel karena beliau itu jarang ada di Desa Kedung Ampel. Tapi beliau bilang sistemnya itu penunjukan. Kemudian menurut beliau sistem penunjukan itu belum demokrasi. Dan kegiatan sosial yang pernah dilakukan oleh Ibu Yuli yaitu arisan PKK. Dan yang terakhir, mata pencaharian warga yang mayoritas di wilayah Desa Kedung Ampel menurut Ibu Yuli yaitu pedagang. Apakah sistem pemilihan di wilayah ini sudah dapat dikatakan demokrasi?
Lalu selanjutnya ke warga nomor 4 yaitu Ibu Siti Aminah yang lahir di Banyumas yang sekarang sudah berumur 51 tahun. Dan pendidikan terakhir yang ia tempuh yaitu S1 PG PAUD. Jadi Ibu Siti Aminah sudah tinggal selama 17 tahun di Desa Kedung Ampel. Menurut Ibu Siti Aminah, beliau belum mengetahui sistem pemilihan ketua RT dan belum tahu apakah pemilihan sistem ketua RT tersebut sudah dikatakan demokrasi atau belum. Karena beliau belum pernah mengikuti sistem pemilihan ketua RT di Desa Kedung Ampel. Kegiatan sosial yang pernah Ibu Siti Aminah ikuti yaitu PKK dan pengajian. Mata pencaharian mayoritas di Desa Kedung Ampel yaitu dagang dan wira swasta. Ketiga, apakah sistem pemilihan di wilayah Ibu sudah dapat dikatakan demokrasi? Itu belum pernah ada pemilihan, jadi belum tahu. Warga 5 yaitu Ibu Iva, lahir di Banyumas, sekarang berumur 33 tahun. Pendidikan terakhir yang Ibu Iva tempuh yaitu SMA. Jadi Ibu Iva sudah tinggal di Desa Kedung Ampel selama 8 tahun. Menurut Ibu Iva, sistem pemilihan ketua RT di Desa Kedung Ampel yaitu secara ditunjuk. Dan pemilihan ketua RT sudah dapat dikatakan demokrasi atau belum? Menurut Iva yaitu jawabannya belum. Karena menurut Ibu Iva harusnya itu pemilihan dengan voting. Kegiatan sosial yang pernah Ibu Iva ikuti yaitu arisan PKK. Dan mayoritas mata pencaharian warga di Desa Kedung Ampel yaitu dagang dan buka kos-kosan. Harian mayoritas di lingkungan itu apa? Kan kos tinggal sama jajan buka kos sama berani itu ya banyak aja. Warga keenam yaitu Ibu Yulianti, lahir di Banjarnegara dan sekarang berumur 59 tahun. Pendidikan terakhir yang ia tempuh adalah SMA. Jadi Ibu Yulianti sudah tinggal di Desa Kedung Ampel selama 15 tahun. Menurut Ibu Yulianti, sistem pemilihan ketua RT di Desa Kedung Ampel yaitu pemilihan. Dan sistem pemilihan ketua RT di Desa Kedung Ampel sudah dapat dikatakan demokrasi. Untuk kegiatan sosial yang pernah Ibu Yulianti ikuti yaitu PKK dan dasawisma. Mata pencaharian warga di Desa Kedung Ampel yaitu buka kos, pedagang, laundry. Yang pertama, itu sudah berapa lama tinggal di lingkungan ini? Dari tahun 2008. Identitas warga ketujuh. Ibu, nama adalah Ibu Madiah hanya. Tempat tanggal lahir Cilacap, umur 73 tahun. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA. Pekerjaan ibu rumah tangga. Jumlah anak pertanggungan 4. Pertanyaan yang pertama, sudah berapa lama Ibu Madiah tinggal di lingkungan ini? Jawabnya 37 tahun. Bagaimana sistem pemilihan ketua RT di lingkungan ini bagi Ibu Madiah? Apakah sistem pemilihan di wilayah sudah dapat dikatakan demokrasi? Menurut Ibu Madiah, jawabnya sudah. Kegiatan sosial apa saja yang pernah diikuti di lingkungan ini? Jawabnya arisan dan PKK. Yang terakhir, apa saja mata pencaharian warga di lingkungan? Jawab Ibu Madiah, mayoritas pedagang, buka kos, dan kuli. Arisan sih tiap bulan cuma ada arisan. Iya, sampai kakak kegiatan sosial memberikan bantuan apa gitu loh, sembako apa-apa. Kalau kayak gitu nggak ada ibu? Hah? Kalau kayak gitu nggak ada? Ada, tentu. Paling kegiatannya nengok orang meninggal, malah sakit ya gitu aja. Identitas warga ke belakang itu Pak Parman
Tempat tanggal lahir, tempat Purwokerto 64 tahun. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, jumlah anak bertanggungan 2 anak. Sudah berapa lama Pak Parman tinggal di lingkungan ini? Jawabnya 25 tahun. Bagaimana sistem pemilihan ketua RT di lingkungan ini? Jawabnya pemilihan. Apakah sistem pemilihan di wilayah dapat dikatakan demokrasi? Menurut Pak Parman sudah demokrasi. Kegiatan sosial apa saja yang diikuti di lingkungan ini? Beliau belum pernah mengikuti kegiatan sosial apapun, tetapi beliau pernah mendapat bantuan. Apa saja kata pencaharian warga di lingkungan Bapak? Jawabnya adalah pedagang dan usaha. Apakah sistem pemilihan di wilayah ini sudah dikatakan demokrasi? Aku sebagian SDM untuk menyelesaikan administrasi. Sudah demokrasi. Iya. Identitas warga ke-9. Nama Ibu Nani Juliati, lahir di Banyumas, berumur 34 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, jumlah anak atau tanggungan 3. Pertanyaan pertama, sudah berapa lama Ibu tinggal di lingkungan ini? Selama 30 tahun. Kedua, bagaimana sistem pemilihan ketua RT di lingkungan ini? Menurut Ibu Nani Juliati, jawabannya adalah suara terbanyak atau voting. Ketiga, apakah sistem pemilihan di wilayah Bapak atau Ibu sudah dapat dikatakan demokrasi? Jawabannya sudah. Kegiatan sosial apa saja yang pernah Bapak atau Ibu diikuti di lingkungan ini? Jawaban Ibu Nani Juliati adalah kerja bakti, arisan, menjenguk warga. Lalu yang kelima, apa saja mata pencaharian warga di lingkungan Ibu Nani Juliati adalah pedagang. Yang keempat, kegiatan sosial apa saja yang pernah Ibu ikuti? Kerja bakti. Apa ya? Ya, arisan, terus jenguk-jenguk tetangga, kondangan dan lain-lain gitu. Lalu identitas warga ke-10. Nama Fares Zidan Ardiansyah, lahir di Banjarnegara, berumur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, beragama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan security, dan tidak memiliki jumlah anak atau tanggungan. Pertanyaan pertama, sudah berapa lama Bapak atau Ibu tinggal di lingkungan ini? Sudah selama 2 tahun. Lalu bagaimana sistem pemilihan ketua RT di lingkungan ini? Menurut Fares Zidan Ardiansyah adalah penunjukan. Lalu apakah sistem pemilihan di wilayah Bapak atau Ibu ini sudah dapat dikatakan demokrasi? Dijawab belum demokrasi. Lalu keempat, kegiatan sosial apa saja yang pernah Bapak atau Ibu ikuti di lingkungan ini? Yaitu memeriahkan Hari Kemerdekaan dan ronda malam. Lalu menurut Fares Zidan Ardiansyah, mata pencaharian warga di lingkungan ini adalah PNS, pedagang, tukang parkir, dan kos-kosan. Pertanyaan yang terakhir, apa saja mata pencaharian warga di lingkungan? Untuk mata pencaharian warga di lingkungan sekitar, pertama PNS, kedua pedagang, ketiga tukang parkir, terus kos-kosan. Kalau sistem pemilihan ketua RT di lingkungan ini kan kita sudah mewawancarai beberapa warga. Ada yang bilang dulu Ini persat di tengah pemilihan ya. Cuma yang waktu saya jadi
memang di berapa kali nggak clear. Saya nggak datang waktu itu malah dituntut pada setuju semua, itu gimana? Kan nggak sah. Ya kan? Katanya sih tadi kalau diwawancara katanya nggak ada yang mau. Nah, nggak waktu pertama jadi saya loh. Saya kan tadi kan bang goreng, iya. Sampai sekarang sekumpulan kan bisa kembok gajiannya. Waktu itu memang apa lurahnya berapa kali ganti tuh nggak ada yang mau. Kalau waktu itu berarti bisa dibilang voting gitu kan? Ini demokrasi, milih calon kan. Ada 5 nggak clear, pilih lagi 5 nggak clear. Akhirnya saya kan nggak datang. Kemudian hari itu juga saya ada yang ngomong, mantan artinya ngomong itu Pak yang rumah gaji itu kerja. Nah, saya nggak mau milih lagi. Di sini gimana? Ya sudah nggak, berarti kan sudah nggak sah kan? Ya. Nah karena saya secara pribadi akhirnya ya udahlah ngalahin gitu. Karena warga sudah nggak bisa ada yang dipilih lagi, nggak ada kecocokan sih. Saya sempat marah saya sampai ke lurah aja tak bulu lurah. Lurah kan datang, tapi lurah RW-nya datang. Lurah RW sama mantannya datang semua. Sudah dong Pak. Ya milih lagi, tapi sudah nggak pada mau Pak. Pak itu berarti udah tolong bantuin saya lah Pak. Kayak bulannya ngomong, ini udah nggak sampai ini makanya saya orang biasa udah mau gimana lagi, kan udah gak ada yang minum, nggak mau gitu. Itu ada yang nulis satu, antara-antaranya dulu selalu pada akses untuk kuliah gitu. Nah, secara pribadi saya oke lah. Kesimpulan yang dapat saat mewawancarai warga-warga desa Kedung Ampel, yang pertama adalah identitas dari wawancara kami terhadap warga-warga di desa Kedung Ampel kemarin. Terdapat 8 warga perempuan dan 2 warga laki-laki yang semuanya beragama Islam. Tingkat pendidikan mereka bervariasi mulai dari SD hingga S1. Terdapat 2 warga pendidikan terakhirnya SD, 1 warga SMP, 6 warga SMK dan SMA, dan 1 warga S1 PG PAUD. Mayoritas dari warga-warga yang kami wawancarai memiliki pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Jumlah anak dari warga-warga yang kami wawancarai paling banyak adalah 4 anak, dan ada pun yang belum mempunyai anak. Kebanyakan warga yang kami wawancarai sudah tinggal lebih dari 1 tahun di desa Kedung Ampel. Bahkan ada yang sudah tinggal selama 40 tahun di desa Kedung Ampel. Sistem pemilihan ketua RT di desa Kedung Ampel rata-rata menjawab penunjukan dan voting. Tetapi setelah kami wawancarai ketua RT-nya, sebenarnya pemilihan ketua RT terakhir kali dilakukan secara tidak sah. Beberapa warga beranggapan sistem pemilihan ketua RT sudah demokrasi dan sebagian warga beranggapan belum demokrasi. Untuk lebih jelasnya, yang beranggapan demokrasi adalah 6 orang dan yang beranggapan belum demokrasi adalah 3 orang. 1 orang belum pernah mengikuti pemilihan ketua RT sehingga beliau belum bisa menentukan apakah sistemnya pemilihannya sudah demokrasi atau belum. Kegiatan sosial yang dilakukan di desa Kedung Ampel adalah arisan PKK, pengajian, kerja bakti, dan menjenguk warga yang sakit. Mayoritas mata pencaharian di desa Kedung Ampel adalah pedagang dan beberapa ada yang membuka usaha seperti usaha laundry dan membuka kos-kosan. Dan dari hasil wawancara kami terhadap Ketua RT Desa Kedung Ampel adalah Ketua RT Desa Kedung Ampel bernama Pak Endo Sulinda yang berusia 56 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhirnya adalah SLA. Beliau bekerja swasta dan memiliki 2 anak. Beliau sudah tinggal selama 30 tahun di Desa Kedung Ampel dan telah menjabat lebih dari 10 tahun karena di Desa Kedung Ampel tidak ada yang mau menjabat menjadi Ketua RT. Di Desa Kedung Ampel tidak ada organisasi untuk remaja dan bapak-bapak, yang ada hanyalah organisasi PKK untuk ibu-ibu. Kemudian, mari kita bahas mengenai sistem pemilihan ketua RT di desa Kedung Ampel. Pak Endo sendiri mengatakan sistem pemilihan ketua RT di desa Kedung Ampel adalah demokrasi. Tetapi, Pak Endo dipilih sebagai ketua RT secara tidak sah, karena sebenarnya beliau tidak mau menjadi ketua RT. Beliau mengatakan tidak ada kegiatan sosial yang dilakukan di desa Kedung Ampel. Kegiatan rutin bulanan pun tidak ada. Maka bisa dikatakan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial di desa Kedung Ampel itu tidak ada. Jumlah kakak yang ada di desa Kedung Ampel itu sekitar 35 kakak.
Menurut Pak Endo, meskipun masyarakat di Desa Kedung Ampel tidak memiliki kegiatan rutin bulanan, masyarakat di sana tetap menjunjung tinggi keberagaman. Karena di sana terdapat beberapa agama seperti Islam dan Kristen. Pak Endo juga berkata bahwa mayoritas mata pencaharian di Desa Kedung Ampel adalah wira swasta. Sekian video penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rin, coba Rin. 1, 2, 3.